Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Anak-anak harus tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, jika anak-anak masih semangat, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita pagi hari ini, apakah ada yang tahu kita akan belajar tema berapa, tema apa? Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 1. Ya, baiklah. Nah, ada yang sudah mempunyai gambaran, kita akan belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, maka lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan kita dengan mengamati video, anak-anak nanti mampu mendeskripsikan pekerjaan di wilayah tempat tinggal masing-masing dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru secara virtual, anak-anak mampu menjelaskan kembali cara melestarikan sumber daya alam dengan tanggung jawab. Yang ketiga, setelah mengamati video, siswa anak-anak mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang selanjutnya adalah, nah, kita akan memasuki materi yang pertama. Perhatikanlah wilayah tempat tinggalmu. Nah, anak boleh memperhatikan wilayah sekitar. Apakah kamu tinggal di wilayah pegunungan? Atau yang kedua, apakah di wilayah dataran rendah? Yang ketiga, atau anak-anak tinggal di wilayah pantai? Yang keempat, pekerjaan apa yang terdapat di wilayahmu? Nah, yang kelima, ada bagaimana jenis tumbuhan di sana. Ini adalah materi pertama yang akan kita pelajari. Anak-anak, jika kalian tinggal di wilayah pegunungan atau wilayah pantai, dataran rendah, kira-kira apa saja pekerjaan yang terdapat di sana? Misalnya, di wilayah pantai ada nelayan, nah itu tepat sekali. Di wilayah pantai, pekerjaan yang sering kita temui adalah nelayan. Dan kita memasuki slide berikutnya. Sebelum mengetahui jenis-jenis pekerjaan secara mendalam, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari wilayah-wilayah tempat tinggal tersebut. Wilayah pegunungan atau disebut juga barisan dan banjaran merupakan suatu area geografis dengan gunung yang terkait secara geologis yang membentuk suatu jajaran atau rantai. Nah, anak-anak di sini adalah pegunungan juga bisa disebut dataran tinggi. Apa contoh atau jenis pekerjaannya? Nah, salah satunya adalah kebun teh. Yang bekerja dalam yang disebut pekebun teh. Nah, di dataran tinggi atau pegunungan tidak hanya kebunan teh, masih banyak yang lainnya seperti perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, ada juga yang bekerja sebagai peternak, ada juga yang bekerja sebagai pekebunnya misalnya sayur-sayuran. Kalian jika ada anak-anak yang tinggal di wilayah pegunungan, pasti banyak menemukan penduduk yang bekerja sebagai petani atau pekebun sayur-sayuran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah di sini, anak-anak apakah bisa membayangkan apa saja jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah?
yaitu di sini salah satu contohnya adalah petani padi. Nah, ini adalah pekerjaan yang sangat cocok untuk berada di wilayah dataran rendah. Ada jenis pekerjaan yang lainnya, contohnya sebagai buruh. Penduduknya juga biasa bekerja sebagai pedagang. Yang selanjutnya penduduknya juga bekerja sebagai peternak. Nah, tidak jauh berbeda dengan wilayah pegunungan. Hanya saja peternak di sini bisa peternak ayam, peternak bebek, dan masih banyak jenis hewan lainnya yang bisa dipelihara di wilayah dataran rendah. Untuk yang selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir, yaitu pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Kira-kira anak-anak apakah sudah membayangkan atau mendapat gambaran apa jenis pekerjaan yang ada di pantai? Nah, ini akan ada salah satu contohnya. Ya, nelayan. Nelayan ini adalah jenis pekerjaan yang sangat atau sering kita temui di wilayah pantai. Selain itu apa saja? Selain nelayan ada juga pedagang, ada juga petani tambak seperti tambak ikan, ada juga petani garam. Yang selanjutnya ada juga perajin seperti perajin batu karang. Ya, itu adalah beberapa jenis pekerjaan yang ada di wilayah tempat tinggal kita. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Jika sudah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ternyata menjadi pekerja, baik itu nelayan atau petani atau pekebun, juga disebut sebagai tokoh. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah tokoh di dalam cerita. Nah, apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah pelaku utama yang berperan dalam membawakan suatu cerita. Di sini, tokoh dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak berperan di dalam suatu cerita. Nah, apa itu tokoh pembantu? Tokoh pembantu adalah tokoh yang sejatinya seperti kata-katanya, pembantu adalah yang membantu tokoh utama, atau tokoh pembantu ini keberadaannya tidak terlalu penting di dalam sebuah alur cerita, tetapi dia bisa sebagai kemunculannya bisa sedikit atau sebagai pemeran pembantu. Nah, untuk yang selanjutnya, tokoh ternyata juga mempunyai peran atau sifat. Sifatnya antara lain di sini ada antagonis, ada sifat protagonis, yang ketiga ada sifat tritagonis. Apa itu sifat antagonis? Sifat antagonis adalah sifat yang identik dengan sifat jahat. Biasanya di dalam suatu cerita itu terdapat yang sering kita sebut sebagai musuh, yang sifatnya berkebalikan dengan sifat protagonis. Sifat protagonis itu apa? Sifat protagonis adalah sifat yang lebih identik ke sifat baik. Nah, biasanya sifat antagonis ini dan protagonis ini berlawanan. Tetapi ada juga sifat yang ketiga, yaitu sifat tritagonis. Apa itu sifat tritagonis? Yaitu sifat yang dipercaya oleh tokoh yang punya sifat antagonis dan protagonis. Jadi sifat tritagonis ini berada di tengah-tengah antara tokoh yang punya sifat antagonis dan sifat protagonis. Nah, apakah di sini sudah paham? Yang selanjutnya, nah, sini setelah kita mengetahui sifat tokoh dan tadi juga jenis-jenis pekerjaan yang berada di wilayah kalian, kita akan mengetahui jenis tumbuhan apa saja yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal kalian. Nah, di sini ada gambar salah satu tumbuhan, yaitu pohon bakau. Pohon bakau ini ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan sekitar. Di wilayah mana kira-kira pohon bakau ini dapat ditemui?
Ya, pohon bakau ini sering kita temui di wilayah pantai. Apakah manfaat pohon bakau ini? Pohon bakau ternyata mempunyai manfaat yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air. Yang ketiga, pohon bakau bisa sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, pohon bakau juga menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang terakhir, pohon bakau mempunyai manfaat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Nah, biasanya di pantai itu terdapat bencana-bencana yang seperti gelombang yang naik atau bisa juga tsunami, bisa erosi atau abrasi. Nah, pohon bakau inilah yang berfungsi untuk melindungi pantai dari erosi, pantai dari gelombang laut yang tinggi. Jika ada pohon bakau bisa meminimalisir gelombang itu untuk naik ke wilayah penduduk. Nah, itu adalah manfaat tumbuhan, contohnya pohon bakau. Masih banyak manfaat lain yang bisa kita temui di wilayah tempat tinggal kita. Tidak hanya di wilayah pantai, bisa di wilayah dataran rendah, bisa juga di wilayah pegunungan. Nah, ini hanyalah salah satu contoh dari wilayah pantai. Anak-anak bisa menemukan tumbuhan sekitar rumah kalian, tempat kalian tinggal atau wilayah kalian tinggal, ya yang mana tumbuhannya bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia atau kehidupan penduduk di sekitar itu sendiri. Nah, sampai di sini, apakah ada yang kurang paham? Baiklah. Nah, itu merupakan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Apa kesimpulan pada materi pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan, kira-kira kita telah belajar apa pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini, masing-masing dari kita ternyata mempunyai wilayah tempat tinggal yang berbeda. Tetapi, dimanapun kamu tinggal, jangan lupa untuk mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang ada di wilayah tempat tinggalmu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian alam agar wilayah tempat tinggalmu selalu terjaga. Seperti contoh ada yang telah kita berikan tadi. Nah, itu adalah materi kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.